Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdillah. La nabiya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Kita ini di dalam menjalani kehidupan itu ada hal-hal yang baik, melakukan hal yang baik, beramal baik, dan ada perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, mari kita membicarakan ya, sedikit tafakur tentang perbuatan setan itu kepada manusia yang akan mengarahkan manusia kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, hal-hal yang akan menyeret manusia ke arah neraka. Itu perbuatan setan, baik melalui bisikan-bisikannya di dalam hati, maupun dalam perbuatan-perbuatan yang di luar daripada itu yang kita tidak tahu karena perbuatan dari setan yang menggoda manusia. Kita kadang-kadang mau melakukan keperbuatan baik, sholat misalnya, mau bangun tidur waktu subuh, setan membisiki, jangan bangun dulu, masih enak-enak tidur, sebentar lagi saja tidur, tidur lagi, nanti sudah terlelap, bangunnya kesiangan. Lalu tidak menjalankan sholat subuh atau menjalankannya sudah siang. Nah, kalau di banyak temannya, wah ini siang-siang sholat, dikira sholat duha, Eh, dilihat, wah kok pakai doa kunut, wah ini sholat subuh tapi siang, terlambat. Karena sebenarnya mau bangun, tetapi dibisiki oleh setan itu supaya tidur, nah tidur lebih nyaman. Nah, nah, ini seperti itu, hal-hal yang tampak kecil tapi besar akibatnya, ya karena seseorang di dalam hatinya dilalaikan oleh setan itu. Ya, ada satu ayat di surah Fatir, ayat yang ke-6. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu
liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jelas, jadi setan itu musuh bagimu. Maka jadikanlah musuh, dilawan. Yang bahaya itu bisikannya di hati itu, membisiki ke arah ketidakbaikan. Karena semua yang menuju neraka itu hal-hal yang tidak baik, yang bersifat maksiat, yang bersifat jahat, yang bersifat iri, dengki, itu menggerogoti di hati seseorang. Lalu orang itu menjadi khawatir, menjadi sedih, berduka, lalu badannya nanti menjadi tidak enak, kurus, sakit, dan sebagainya. Itu berawal dari godaan setan. Nah, datangnya itu dari mana? Ya, bisa berupa makhluk yang setan itu, atau bisa dari bisikan-bisikan dari manusia yang di hatinya orang lain itu ada setannya itu, lalu mengucapkan hal yang tidak baik kepada seseorang, lalu orang lalu mengatakan menyakiti hatinya, ya, yang lain. Nah, di situ dari luar, dari hatinya orang lain, dari bicaranya orang lain, menjadikan dirinya sakit hati, lalu muncul dendam, muncul amarah. Ya. Nah, ini berganti pindah ke dirinya, dirinya digerogoti dengan marah, dengki, ya, karena perkataan orang lain. Bisa jadi bisikan dari jin. Ingat di surat An-Nas itu, ya. Jadi eh, bisikan-bisikan itu bisa dari manusia, bisa dari jin, bisa dari setan itu sendiri yang disebut setan, yang juga dalam penjelasannya, penjelaskannya ya rumit, ya setan yang membisiki hati seorang. Jadi intinya setan itu sebagai musuh bagi kamu semua. Jadikanlah sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai bahasa Jawa bolo, jangan. Jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, mereka, setan itu melihat kita bahkan masuk ke hati. Kita tidak melihat. Maka salah satunya adalah dengan cara berkali-kali ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan, untuk mendapat perlindungan dari Allah, dari godaan setan yang terkutuk, menggoda, menggoda manusia. Dari mana menggodanya itu? Di hati, dari hati kepikiran. Hati itu sumber, ya, bisa memerintah tangan untuk memukul, bisa memerintah tangan untuk berbuat baik, tapi kalau ada setannya, lalu nanti tangannya memukul, bisa muncul marah sampai wajahnya itu merah padam. Nah, Mbak-mbak, adik-adik semua jaga pergaulan dengan teman, hati-hati karena ada musuh. Manusia itu ada musuh, yaitu musuhnya setan. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan malah yang menjadi fokus yang kelihatan.
ya, yang sering-sering tampak misalnya kalau ada, dan itu kan jarang-jarang juga, tidak semua orang paham. Yang bahaya itu adalah godaannya itu menggoda di dalam hati. Ya. Karena itu sering-sering bertawud namanya, mohon perlindungan dari Allah. Perlindungan yang bagaimana? Perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setan itu dikutuk. Nah, ya. Tidak ada kebaikan dari setan itu. Ya. Salah satunya juga untuk mengantisipasi, berselawatlah. Setan tidak suka dengan selawat. Ya. Jadi perbanyak selawat supaya hati aman, ya. Dan juga banyak berzikir, juga sering-sering untuk berzikir, banyak sekali baca Asmaul Husna, Allah ya salam ya salam ya salam, mohon keselamatan di hati, dalam diri. Allah ya nur ya nur ya nur, mohon cahaya di dalam hati, ya, supaya tidak mudah digoda oleh setan. Meskipun demikian, tetap saja setan itu menggoda. Orang yang sedang sholat saja digoda. Ya. Begitu sholat, mulai Allahu Akbar, sebentar kemudian sudah teringat yang bermacam-macam. Karena ada setan yang bisa menggoda. Ya, karena itu eh, jadikanlah setan itu sebagai musuh, mendapat perhatian, dan kita selalu menjaga diri dari godaan setan yang terkutuk. Nah, mudah-mudahan ya dengan demikian itu akan menjadi sehat hatinya, sehat jiwanya, sehat raganya, baik pemikirannya, baik perbuatannya, menjadi manusia yang soleh atau solihah, yang berakhlak mulia. Demikian para pemirsa yang budiman, diperiksa lagi, maksudnya dicek lagi, dicek itu diperiksa lagi, ditanyakan kepada para alim ulama yang soleh atau yang solihah, yang banyak ilmunya, yang berakhlak mulia. Semoga mendapat pencerahan, pemahaman yang lebih baik daripada apa yang saya sampaikan, mendapat ilmu yang lebih banyak. Allahumma amin. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.